Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita terus mengingatkan para penghujat kekristenan yang mana mereka selalu doyan sekali membahas dan menafsirkan Alkitab. Mulai dari para mualaf, yaitu mantan Kristen langsung menjadi ustadz, lalu kepada ustadz-ustadz yang tidak mualaf, begitu ya. Mereka lebih sering membahas Alkitab, bahkan sangat menghujat Alkitab dan Kristen, Kristus, semua mereka katakanlah begitu ya. Nah, kali ini teman-teman ada peringatan dari salah satu apologetik Kristen untuk mereka supaya lebih hati-hati. Kalau tidak bertobat agar tidak berhenti, maka selalu ada upah yang diterima ketika melakukan hal yang kurang tepat kepada keyakinan orang lain, apalagi bukan agamanya, kan? Oke, ini dia videonya teman-teman. Mari kita dengar terlebih dahulu. Seperti penghujat-penghujat yang lain, seperti Juma, Uniripa, Nandar, dan lain-lain. Ya, kalau mereka sampai mati mereka tidak terima Kristus, mereka jatuh kepada. Saya sampai saat ini masih bingung yang namanya dosa hujat Roh Kudus, karena dalam Alkitab bilang dosa lain bisa diampuni, tapi dosa hujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, baik di dunia maupun di sorga. Yang seperti apa dosa hujat Roh Kudus, kakak? Itu pertanyaan pertama. Coba kita lihat di dalam Matius 12 ayat 31 ya. Matius 12 ayat 31. Jadi bagaimana sebenarnya dosa menghujat Roh Kudus ini, dosa yang seperti apa sampai dia itu tidak bisa diampuni dan tidak bisa diberi pengampunan di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang. Ya, coba kita lihat Matius 12. Oke. Karena itu aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Ya, ini perikopnya itu tentang Yesus dan Beelzebul. Nah, apa sebenarnya menghujat Roh Kudus? Tuhan Yesus secara khusus di ayat 32 akan bilang begini, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Di dalam Matius 12 ayat 32. Ini dosa apa sebenarnya sehingga dia itu tidak terampuni? Bukankah semua dosa itu diampuni oleh Tuhan? Tapi kenapa dosa yang satu ini tidak terampuni? Apakah ketika kita berkata-kata yang buruk tentang Roh Kudus, kita ngomong bla 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 tentang Roh Kudus, yang jahat-jahat, yang gak baik tentang Roh Kudus, apakah itu artinya kita sudah menghujat Roh Kudus? Nah, dosa menghujat Roh Kudus itu adalah, kalau kita melihat konteksnya, konteks ketika Yesus mengusir setan ini kan, orang Farisi yang melihat Yesus mengusir setan itu di dalam hati mereka oleh Roh Kudus tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi, dia adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi Roh Kudus itu memberi pengertian kepada hati orang Farisi. Roh Kudus itu memberi pengertian mengenai siapa Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias kepada orang Farisi di dalam hatinya. Dan di dalam hati orang Farisi itu mengerti bahwa Kristus ini adalah Mesias. Dan siapa yang memberi pengertian itu? Roh Kudus. Dan ya, pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka itu disangkali dengan mulut mereka. Yang tadinya Roh Kudus mengatakan kepada mereka bahwa Yesus itu adalah Mesias, tapi mulut mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Artinya, apa yang Roh Kudus saksikan mengenai siapa Kristus di dalam hati orang Farisi, itu dihujat oleh orang Farisi dengan mengatakan
dengan Beelzebul dia mengusir setan dan penghulu setan. Artinya suara Roh Kudus dan Roh Kudus yang ada di dalam hati orang Farisi itu dihujat, disangkali dengan ucapan mulut mereka. Makanya Tuhan Yesus bilang, yang berkata-kata yang menentang Roh Kudus ia tidak akan diampuni. Itu menghujat Roh Kudus, itu dosa tidak akan terampuni. Nah, apa tanda orang telah menghujat Roh Kudus? Mungkin gimana ya Elia ya, saya soalnya pernah lihat orang mengusir setan, tapi saya nggak percaya itu kuasa Tuhan begitu. Apakah saya sudah menghujat Roh Kudus dengan demikian? Nah, lalu apa tanda orang telah menghujat Roh Kudus? Yang pertama, tanda orang telah menghujat Roh Kudus adalah murtad, meninggalkan Kristus sampai dia mati. Itu tanda orang menghujat Roh Kudus. Yang kedua, dia tidak akan pernah meminta pengampunan akan dosa-dosanya. Dia akan tetap di dalam dosanya. Nah, tapi kan saya sudah berbuat dosa banyak. Saya sudah menghujat Roh Kudus, dalam artian saya kan udah menghina-hina Roh Kudus. Saya udah bilang sesuatu yang buruk mengenai Roh Kudus. Apakah saya masih tetap diampuni? Selama kamu masih merasa bersalah atas dosamu itu dan kamu datang kepada Allah meminta pengampunan, kamu belum menghujat Roh Kudus. Jadi selama kamu masih bisa datang kepada Allah meminta pengampunan akan dosamu, meminta pengampunan atas dosamu, maka kamu belum menghujat Roh Kudus. Karena yang menginsyafkan kamu akan dosamu itu adalah Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu belum pergi dari kamu, belum terhujat dari kamu. Gitu. Jadi jangan, dan orang Kristen itu tidak mungkin menghujat Roh Kudus, tidak akan pernah bisa. Karena orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah orang yang di luar dari Kristus, sama seperti orang Farisi yang di luar Kristus. Murid-murid Yesus tidak pernah Tuhan todong yang seperti itu. Tapi orang Farisi yang di luar Kristus seperti penghujat-penghujat yang lain, seperti Juma, ya, Wiripa, Nandar, dan lain-lain. Ya, kalau mereka sampai mati mereka tidak terima Kristus, mereka jatuh kepada hujat terhadap Roh Kudus itu, karena mereka menolak, menyangkali itu, dan itu dosa yang tidak terampuni, baik sekarang, besok, karena kapan. Siap, makasih Kata. Satu lagi, karena ini kan mengenai hujat Roh Kudus. Jikalau ada orang yang khotbah di pinggiran jalan atau di luar, kemudian kita jalan dan kita merasa bahwa sesuai, kan dalam Alkitab ada yang bilang, mengatakan bahwa siapa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di luar jalan-jalan, itu bukan firman Tuhan yang disampaikan. Artinya itu kita menghujat Roh Kudus atau tidak. Kemudian dalam ibadah-ibadah ada, kita kan di dalam gereja ada gereja karismatik, ada gereja Kristen, Protestan, Katolik. Kalau yang berbicara dengan bahasa roh, lalu kita merasa bahwa wah, itu ibadahnya tuh kenapa sampai mereka bisa berkata seperti itu? Itu berarti kita menghujat Roh Kudus atau tidak? Tidak. Itu menguji setiap roh. Alkitab berkata, ujilah setiap roh. Jadi bukan karena udah ada orang bahasa roh, itu apa sih itu kok? Saya nggak percaya itu dari Tuhan kalau begitu. Itu tidak ada, itu bukan menghujat Roh Kudus. Itu menguji setiap roh. Jadi roh itu diuji. Itu bukan menghujat Roh Kudus. Ya. Nah, terus kalau masalah orang menginjili di jalanan, ibadah di jalanan, ya diambil yang baiknya saja. Karena kan orang beribadah di jalanan itu dengan tujuannya apa kan kita juga nggak tahu. Jadi ya stay positif aja dengan mereka, jangan dihakimi, karena penghakiman itu bukan hak kita. Yesus itu mengatakan jangan beribadah di jalan-jalan dan lain-lain. Itu tentang motivasi orang Farisi yang munafik, agar ketika mereka ibadah di jalan, orang-orang melihat mereka bahwa lihat nih gua ibadah nih, biar orang-orang tahu kalau dia itu suci, dia itu ya paling agamawan, ya paling agamis sekali. Nah, Yesus Tuhan kita Yesus Kristus tuh nggak setuju dengan motivasi mereka itu yang sombong, yang motivasinya munafik. Nah, tapi kalau ada orang menginjili di jalanan dengan rasa sukacita dan lain-lain, ya tidak masalah. Gitu loh. Jadi beda zamannya Farisi yang mengandalkan
Taurat, perbuatan yang terlihat baik depan manusia tapi munafik, itu berbeda dengan sekarang yang adalah kasih karunia. Jadi orang Kristen itu tuh nggak ada ibadah di jalanan dan lain-lain itu untuk mengharapkan pahala, itu nggak ada. Karena kita tidak diikat dengan syariat itu, tapi sebagai ungkapan syukur kita mewartakan kebenaran Kristus, tapi tidak dengan menjadi batu sandungan. Itu, jadi tidak masalah. Selama motivasinya benar, Tuhan akan tolong. Baik, Kakak. Ya, saya punya pertanyaan yang kedua. Besok adalah hari di mana kita menyongsong kematian Jumat Agung. Di dalam Alkitab, Perjanjian Baru kitab Matius pasal 28 mengatakan itu tentang kebangkitan. Yang saya ingin tanya, karena dalam hukum Tuhan ada hari Sabat. Tuhan mengatakan bahwa kita ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Besok adalah hari Jumat, hari kematian Kristus. Kemudian di pagi hari, hari Minggu, itu Maria Magdalena mereka pergi ke kubur Yesus dan menemukan kubur Yesus sudah kosong. Jadi hari Sabat yang sebenarnya itu yang mana? Yang hari Minggu atau hari Sabtu? Kalau terhitung, karena dalam Alkitab mengatakan hari Sabat sudah lewat. Di hari pertama itu pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus. Mungkin itu pertanyaan kedua saya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyimpang fajar pada hari pertama minggu itu, ya kan hari Sabat hari Sabtu. Dan Yesus bangkit pada hari ketiga hari Minggu. Yang mau kamu pertanyakan dari situ? Iya, ibadahnya hari Sabtu. Oh, bukan. Ada hari Minggu. Tuhan Yesus adalah Sabat itu sendiri. Coba kita lihat di dalam Kolose ya. Kolose berapa ya? Kolose 2 ayat 17. Nah, dikatakan di sini mulai dari ayat 16. Karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi Yesus adalah Sabat itu sendiri. Jadi sabat-sabatan itu tidak berlaku lagi setelah Kristus. Kenapa begitu? Karena Kristus adalah sang Sabat. Jadi pada hari di mana sang Sabat itu menginjak maut itu dengan kebangkitannya, disitulah kita merayakan kemenangan kita. Jadi kita beribadah pada hari Minggu itu bukan mengganti Sabat yang tadinya Sabtu jadi ke Minggu. Sabat itu tetap Sabtu, tapi Sabat itu bukan untuk kita. Karena Sabat itu ya hanya untuk orang Yahudi saja. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Hukum itu tidak diberikan kepada bangsa lain, sedangkan Kristus mengatakan pergilah ke seluruh bangsa membawa berita Injil. Jadi Sabat itu hanya milik orang Yahudi. Kita tidak berkenan di sana. Kita tidak termasuk dan mengambil bagian di dalam hukum itu. Karena Yesus sendiri adalah Sabat sendiri dan dia adalah penggenapan dari semuanya itu. Mengenai makanan dan minuman, hari-hari raya lah, Sabat, bulan baru, apa segala macam, itu cuma gambaran, bayangan aja. Wujud yang sesungguhnya Kristus itu. Jadi kalau bayangannya, kalau gambar yang nyata sudah datang, ngapain kita masih tetap di dalam bayangan? Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan penjelasan daripada Elia Miron? Ya ini peringatan lah ya, bukan hanya untuk mereka bertiga yang disebutkan di awal, tapi juga untuk semua orang ya, untuk semua orang, entah itu dari Kristen ataupun Muslim yang lebih sering membahas tentang kekristenan, menafsirkan sembarangan, lalu menghujat dan mengatakan hal-hal yang tidak kepada Yesus gitu ya. Kita tahulah bagaimana Juma, bagaimana Nandar, bagaimana Riva dan lain sebagainya itu yang begitu bersemangat membahas Alkitab, lalu mereka menari-nari di atasnya dengan kata-kata yang kurang baik ya. Tidak perlu saya sebutkan di mana dan kapan itu. Kalau teman-teman mengikuti mereka dan juga mendengarkan setiap argumentasi mereka, baik itu karena debat terbuka di dalam medsos ataupun di dalam room mereka yang selalu membahas Alkitab.
Jadi peringatan ini adalah peringatan yang bagus sebenarnya, supaya tidak melampaui batas keagamaanmu gitu ya. Kalau kamu menjadi orang muslim, baiklah kamu menjadi orang muslim yang membahas kitab sucimu, membahas nabimu, dan membahas Qur'anmu, dan membahas seluruh seluk-beluk yang berkaitan dengan agamamu. Bagi kamu yang mualaf, itu hakmu ya, hakmu masuk Islam dan hakmu masuk Kristen atau agama yang lain, atau sekalipun tidak beragama, itu hak setiap orang dan itu dijaga. Tetapi kalau kamu sudah berpindah keyakinan, ayo move on, jangan kamu selalu bahas Alkitab yang bukan kitabmu lagi gitu ya. Jangan karena dari sana kamu makan, ya dari sana kamu mendapatkan uang, lalu kamu lebih sering membahas Alkitab, dan itulah yang terjadi kan. Bukan hanya para mualaf, tapi juga para polemikus muslim yang berlatar belakang Islam, mereka selalu suka membahas Alkitab. Termasuklah Nandar, termasuklah yang lain sebagainya. Mereka begitu doyan loh membahas Alkitab ya. Dan diberi lagi pakar-pakar buat mereka ya. Jago-jago katanya gitu ya. Semua yang mereka lakukan itu hanyalah sebuah semangat yang kurang tepat di dalam memberitakan atau mengungkapkan Alkitab orang lain yang tidak mereka kuasai ya. Mereka bisa baca ya, mereka bisa lakukan itu karena orang Kristen itu memang kan ya setia membantah, setia meluruskan begitu ya. Coba kalau kita balikkan, misalnya kita perlakukan hal yang sama gitu ya. Kita korek, kita buka fakta keluar tentang Nabi, tentang Quran, tentang hadis dan lain sebagainya. Mungkin berbeda kasus loh ya. Jadi tidak semua siap tentang hal itu ya. Kita sudah bisa melihat bukti-bukti itu terjadi di media sosial ya. Jadi sebenarnya ini peringatan, kalau Anda selalu menghujat, tidak berhenti, ya selalu ada upah Anda yang akan melakukan itu. Apa yang terjadi kepada pendebat Islam Ahmad Deedat, dan yang terjadi ke teman-teman yang lain yang menantang Tuhan Yesus, dan lain sebagainya, itu juga bisa terjadi kepada Anda. Jadi ini peringatan dini supaya Anda memang lebih sibuklah menjadi ustadz yang baik, yang mengajarkan Quran dan hadis Anda kepada orang-orang yang seiman dengan Anda. Berhentilah untuk membahas Alkitab. Oke, teman-teman, di sini dulu ya pembahasan kita. Semoga suara-suara yang memperingatkan mereka ini bisa didengar dengan baik, yang membawa mereka kepada kenyamanan dan damai sejahtera. Kiranya kasih Kristus membawa kamu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, karena dialah satu-satunya Juru Selamat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Jangan kepanasan, karena kalau kepanasan itu tandanya Anda kurang siap menerima literatur dan juga argumentasi orang lain. Bye-bye.